Oke, salam silaturahim. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya mengajar di SMKN 1 Labang, Kabupaten Bangkalan. Kali ini saya akan membagikan bahan ajar tentang bab taat berkompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Saya harap bahan ajar ini dapat membantu Bapak Ibu dan siswa sekalian, peserta didik sekalian agar mudah mendapatkan penjelasan tentang bab ini. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, anak-anak, kita sampai pada pembahasan memaknai An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia, Ar-Rahimi lagi maha penyayang di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wa ati'ullaha, taatlah kamu sekalian kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, wa ulil amri, dan ulil amri minkum, di antara kamu sekalian. Fa in tanaza'tum, maka jika kamu berlainan pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah sesuatu itu ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan rasulnya. In kuntum, jika memang kamu tu'minuna, beriman kamu sekalian, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari kemudian. Zalika, yang demikian itu, khairu wa ahsanu, khairu, lebih utama, wa ahsanu, dan lebih baik, apanya? Takwilan, akibatnya. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW tentang taat pada aturan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi, dari Abdullah ibni Umar bin Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Anna, sungguh, Rasulullah sallallahu, semoga Allah menambahkan rahmat, alaihi, terhadap Rasulullah wasallama, dan menambahkan keselamatan kepada Rasulullah. Qala, telah bersabda siapa Rasulullah, as-sam'u, mendengar, wa ta'atu, dan taat, alal mar'il muslimi, wajib bagi setiap muslim, fima, di dalam apa-apa, yang ahabba, yang ia suka, wa kariha, dan yang ia benci. Malam yukmaru, selama ia tidak diperintah, bimaksiyati, berbuat maksiat. Faiza umiro, maka jika ia diperintah, bimaksiatin, untuk bermaksiat, fala sam'a, maka tidak ada kewajiban mendengar, wala ta'ata, dan tidak ada kewajiban taat. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Selanjutnya kita akan bahas tentang isi kandungan surat An-Nisa ayat 59. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan secara global, sedangkan kalian tetap membaca teks ini ya.
Ibu mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini berarti diseru kepada golongan orang-orang yang beriman. Atau kepada orang yang ingin dikatakan dia itu tergolong orang yang beriman. Jadi kalau saya dengan kalian ingin digolongkan orang yang beriman, maka harus bagaimana? Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri, pemimpin yang ada di sekitar kita. Siapa itu? Bisa kepala sekolah atau guru. Kemudian di keluarga kita adalah orang tua, di suatu negara adalah presiden. Nah, kalau misalkan di kampung, misalkan terjadi keputusan kampung, para ulama atau RT, ya, itu berarti harus kita bagaimana dari pemimpin-pemimpin itu? Ya, dari keputusannya kita harus taati dengan mendukung, menghormati, dan melaksanakan segala keputusannya, perintahnya atau larangannya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan aturan Rasul. Ya. Nah, fa'in tanaza'tum, maka jika terjadi perbedaan pendapat di antara kita atau di antara para pemimpin itu dalam satu organisasinya, maka apa itu? Nah, dikembalikan kepada Al-Quran dan kepada Rasul. Maksudnya apa di sini? Harus dirujuk ya perkara itu kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi apapun masalahnya, ya, itu sebenarnya adalah rahmat yang diberikan Allah kepada para pemimpin. Jika terjadi perselisihan, maka kalau memang kita orang yang beriman harus merujuk kembali, mengambil hukum Allah dan hukum Rasul dalam segala perselisihan yang ada. Sehingga apa? Nah, sehingga tidak terjadi ngotot-ngototan, tidak terjadi permusuhan karena Al-Quran sendiri, hadis sendiri melarang kita itu saling bertengkar, berselisih secara anarkis, ya, tidak boleh, ya. Nah, dari di situ kita harus menyadari bahwa Allah itu, Rasul itu juga mengutamakan kemaslahatan umat, kebaikan umat, perdamaian. Ya. Nah, in kuntum tu'minuna, jika kalau kamu merasa beriman kepada Allah, kepada hari kiamat. Maka kalau ingin dikatakan golongan orang yang beriman, maka harus kamu itu. Nah, ya kan? Ini adalah firman Allah. Maka harus tetap beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat maksudnya, ya. Jadi harus kita sadari bahwa iman kepada hari kiamat itu harus ditekankan bahwa apapun yang terjadi dalam perselisihan itu, utamanya itu mengutamakan hukum Allah dan hukum Rasul, karena itu adalah suatu kebaikan, ya, lebih baik karena kita terkontrol ya dengan Al-Quran dan hadis, dan itu sangat lebih baik apapun itu akibatnya nanti, ya. Di sini coba diperhatikan. Jadi kalau kita sudah mau merujuk kepada Al-Quran dan hadis, maka tidak ada keraguan, kegundahan di dalam hati kita untuk menentukan suatu perkara. Jadi dulu para ulama itu yang berbeda pendapat itu merujuknya dari ijtihad yang mereka buat, yang mereka putuskan, itu dirujuk kepada Al-Quran dan hadis. Jadi tidak sembarangan. Meskipun berbeda pendapat, beliau-beliaunya itu tetap, ya, tidak ada yang berselisih atau menghina atau menghardik yang lain, ya. Jadi mereka tetap saling menghormati, ya.
karena menyadari bahwa segala keputusannya itu dalam hatinya dirujuk atau disadari bahwa itu adalah keputusan Allah di dalam Al-Quran dan Rasul. Oke. Oke, kita sampai pada penerapan implementasi perilaku taat. Ya, jadi di sini anak-anak ada contoh tentang perilaku taat di kehidupan sehari-hari kita. Ya, di antaranya disiplin dan beragama yang baik. Apa itu? Melaksanakan ibadah secara tertib, yaitu 5 waktu atau tepat waktu. Itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian taat kepada Rasul, mengamalkan sunnah Rasul, berpuasa sunnah, ya kan? Makan, minum, tata caranya sesuai dengan sunnah Rasul, jangan sambil jalan, ya kan? Taat kepada ulil amri, pemegang kekuasaan. Segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus tetap kita taati, seperti taat aturan lalu lintas, atau taat melaksanakan pemilihan umum, ya, mendukung suksesnya pemilihan umum. Jadi kita yang sudah usianya 17 tahun wajib datang ke bilik suara untuk memilih pemimpin kita. Jadi kalau kita tidak datang, tidak memilih atau golput, itu justru dikhawatirkan kita ingkar kepada perintah Allah, karena di dalam Al-Quran kita diperintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Ya, hati-hati ya yang golput ya. Jadi harus dipilih ya, karena ini adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kan gak ada pertentangan. Jadi harus memilih ya yang terbaik menurut hati nurani kita. Ya, paham ya? Taat kepada orang tua, melaksanakan perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, syirik misalkan, itu tak boleh ya. Banyak ya contohnya, nanti kita bahas. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya nanti. Taat kepada orang lain, selama orang lain itu memperhatikan kita dengan baik berdasarkan Al-Quran dan hadis ya, ketulusan mereka menasihati kita, maka sebagai golongan orang yang beriman, sami'na wa ta'na, harus kita dengar, harus kita taati kata-katanya itu apabila itu sudah mengandung kebaikan yang sangat baik, kita sadari bahwa itu akan bermanfaat buat kita. Kemudian taat pada diri sendiri, konsekuensi terhadap keputusan yang diambil, menjaga pola makan. Nah, ini ya, memperlakukan diri sendiri itu suatu bentuk ketaatan ya, yang harus kita hargai, untuk menghargai badan kita, merawat badan kita. Itu bagaimana caranya? Sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Rasul. Mengatur pola makan. Jadi kalau sakit orang ya diabetes itu makannya banyak, padahal dia sadar dia tidak boleh makan banyak. Itu harus ditaati. Itu caranya memperlakukan diri sendiri. Ya. Atau dia sakit, tetapi dia mencoba untuk berpuasa. Nah, justru itu melanggar ya, karena bagi orang sakit tidak diwajibkan puasa. Jadi Allah memberikan keringanan. Jangan memaksa. Oke ya? Nah, lanjut. Oke anak-anak, kita mulai ya memaknai Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih di dunia, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang di dunia dan akhirat. Wa anzalna, dan telah kami turunkan. Nah,
ini adalah maknanya Allah, ya. Jangan keliru, itu bentuk penghormatan Allah kepada Rasulullah menggunakan kata kami, ya, bukan menggunakan kata saya. Ilaikah kepadamu Nabi Muhammad, ya, Alkitabah, kitab Al-Quran bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Kebenaran tentang apa? Musaddiqal lima, membenarkan apa-apa yang baina yadaihi, yang di antara yang ada, di antara yang terjadi, minal kitabi, dari kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya itu? Taurat, Zabur, Injil. Jadi Al-Quran itu mengakui keberadaannya. Ya, jadi kita wajib mengakui juga. Ya. Wa muhaiminan alaihi. Kebenaran tentang memelihara alaihi, atasnya. Jadi dulu itu pernah dipelihara oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad. Pernah disiarkan juga. Nah, itu harus diakui oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau memang pernah tersiarkan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Fahkum bainahum, maka putuskanlah urusan mereka, bainahum, ya, di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa-apa yang telah diturunkan Allah. Ya, harus kita putuskan dengan Al-Quran, ya, firman Allah. Wala tattabi', dan janganlah kamu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, amma ja'aka, dari apa-apa yang telah datang kepadamu, minal haqqi, dari beberapa kebenaran. Likulin ja'alna, bagi kamu, ya, atau bagi setiap, likulin ja'alna, bagi setiap atau semua, ja'alna, yang kami berikan. Siapa yang berikan? Allah. Minkum, kepada kamu sekalian. Syir'atan, apa itu syir'atan? Jalan, ya, wa minhaja, dan aturan yang jelas, ya. Wa minhaja itu aturan, ya. Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah, la ja'alakum, niscaya menghendaki kamu sekalian, ummatan wahidatan, dalam keadaan atau dijadikan satu umat saja. Walakin, dan tetapi, liyabluwakum, Allah menghendaki atau Allah menguji kamu sekalian, fima atakum, dalam apa-apa yang telah Allah berikan kepada kamu sekalian. Nah, ini artinya bila ada perbedaan pendapat, ya kan? Nah, harus dikembalikan kepada Al-Quran, jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi itu adalah bentuk ujian, hawa nafsu itu bentuk ujian. Maka harus mendahulukan apa? Kemaslahatan umat, harus berlomba menebarkan kebaikan ini, ya. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah berbuat kebaikan. Artinya niatkan atau harus disadari apa yang kita perbuat dalam kehidupan, aktivitas kehidupan itu diniatkan berlomba-lomba menebarkan kebaikan karena Allah, ya. Ilallahi, ya, marji'ukum, hanya kepada Allah lah, marji'ukum, kamu sekalian semuanya akan kembali.
fayunabbi'ukum, maka dia akan memberitahu kamu sekalian bima kuntum, dengan apa-apa yang ada pada diri kalian, fihi, tentang apa-apa yang takhtalifun yang telah kamu perselisihkan. Jadi kalau kita itu punya niatan bersih, berlomba-lomba dalam kebaikan karena Allah, menebarkan kebaikan karena Allah, tanpa ria atau tanpa mengambil keuntungan yang banyak, kepentingan yang banyak, hanya niatnya karena Allah, maka Allah akan memberikan kesadaran atau kelancaran agar kita itu menyelesaikan suatu masalah dengan baik, ya. Misalkan ada perselisihan, nah itu jalannya kalau niatnya kita baik, sadar baik karena Allah, maka Allah memberi kemudahan. Nah, paham ya? Oke. Baiklah anak-anak, kita sampai pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang kompetisi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna, sungguh, Rasulullah sallallahu, semoga Allah menambahkan rahmat ta'zim alaihi, terhadap Rasulullah wasallama, dan semoga Allah menambahkan keselamatan terhadap Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah, badiru, bersegeralah kalian, bil a'mali, dengan beramal baik, fitanan, sebelum datangnya fitnah, kaqita'il laili, seperti gelapnya malam, al-mudlimi, yang gelap gulita, yusbihu, di pagi hari, ar-rajulu, seorang laki-laki, mukminan, dalam keadaan mukmin, beriman, wa yusmi, lalu di sore hari, laki-laki tadi, kafiron, dalam keadaan kafir, au yusmi, atau di sore hari, seorang laki-laki mukminan, dalam keadaan mukmin, wa yusbihu, dan di pagi hari, seorang laki-laki tadi kafiron, dalam keadaan kafir. Selanjutnya, yabi'u, dia menjual laki-laki tadi, dinahu, agamanya, bi'aradin, dengan kenikmatan, minad dunia, kenikmatan dunia. Jadi di sini ini kita sebenarnya dituntut dalam melakukan kebaikan itu harus sadar, harus bisa membangun diri, menyadari bahwa apa yang dilakukan, segala kebaikannya kita itu semata-mata karena Allah, bukan hanya kenikmatan dunia semata. Misalkan ingin dipuji atau ingin memamerkan kekayaan kita saat memberi kepada orang lain agar mendapat keuntungan yang sangat, misalkan agar menang perlombaan, misalkan, ya. Jadi itu tidak boleh, ya, harus disadari bahwa amal-amal yang kita perbuat itu harus ditekankan kesadaran dalam jiwa kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan karena Allah. Ya, paham ya? Oke.
Nah, anak-anak, kita sampai pada cara bagaimana mengamalkan kompetisi dalam kebaikan sesuai Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, tetap berada di dalam jalan kebenaran. Harus istiqomah kita, ya. Dan tidak menunda-nunda jadi orang baik, karena ajal tidak mengenal tua, muda, kaya, miskin, dan siap tidak siapnya kita harus siap. Jadi untuk bersiap-siap dijemput oleh kematian, maka seseorang harus dalam langkah hidupnya, aktivitas hidupnya harus rajin berbuat baik. Artinya kita tidak menunda-nunda apa yang menurut kita baik sesuai dengan ajaran agama, maka disitulah kesempatan kita untuk menumpuk amal baik sebagai bekal menghadapi kematian. Ya, karena tidak tahu ajal kita itu kapan. Mengupayakan kemaslahatan umat Islam secara profesional sesuai bidang keahliannya. Nah, disinilah kita bisa membayangkan andai kata potensi kita dikembangkan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, itu pastinya menjadi amal jariah buat kita semuanya. Ya. Berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada siapa saja sepanjang tidak mengganggu akidah. Nah, kita membayangkan lagi bagaimana ya, misalkan di satu kelas saja berlomba-lomba dalam kebaikan, misalkan membersihkan kelas, satunya niatnya untuk biar kelas bersih, satunya niatnya biar kelas itu indah di depan kelasnya. Kemudian yang satunya lagi, dia akan merasa lebih tertib lagi kelasnya kalau dia itu membersihkan kelasnya bersama-sama secara kompak. Disitulah ada sinergi bagi siswa tersebut di kelas tersebut untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba siapa yang diuntungkan? Kalau niatnya tulus, an-nadzafatu minal iman, kemudian memberi kebaikan kepada orang lain, ya pasti itu akan menjadi kebaikan. Yang dirasakan siapa yang merasakan? Ya, sama-sama, disitulah akan terasa, ya. Karena sama-sama baik, karena Allah semuanya. Nah, akhirnya kelasnya tentram, bersih, kerasan untuk belajar. Menjadi penyuluh bukan hanya pintar memvonis. Nah, ini ya. Jadi tidak boleh menebarkan ketidakbaikan kepada orang lain, mudah menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu kita harus berhati-hati bagaimana kita memberi kenyamanan ke orang lain. Nah, jadi tidak boleh kalau istilah bahasa Madura ngalak nyaman tibi katanya ya. Nah, itu tidak boleh ya. Karena merugikan orang lain. Menjadi model teladan sebagai uswah. Jadi jangan kita cukup dengan kata-kata. Nah, harus dengan tindakan, sedikit bicara, maka orang akan tahu bahwa apa yang baik dari kita itu pantas untuk ditiru. Nah, itu ya. Menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nah, ini tadi kan sudah saya singgung. Tidak boleh sedikit-dikit menyinggung orang lain. Ya, kita harus punya rasa simpati, empati terhadap orang lain, berpositif thinking kepada orang lain agar tercipta ya suasana yang positif ya. Oke. Baiklah anak-anak, kita belajar memaknai lagi surat At-Taubah 105 tentang etos kerja atau kerja keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih di dunia, Ar-Rahimi lagi maha penyayang di akhirat. Dan lagi maha penyayang di dunia dan akhirat. Waqul ya. Waqul malu dan katakanlah, wahai Muhammad,
i'malu, bekerjalah kamu semuanya. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat. Apa yang dilihat? Amalakum, amal kamu sekalian atau pekerjaan kamu sekalian. Wa rasuluhu, dan Rasul pun juga apa? Melihat pekerjaan kamu sekalian. Wal mu'minun, dan serta orang-orang mukmin juga melihat pekerjaan kamu sekalian. Jadi ini menunjukkan bahwa perbuatan kita, amal kita dalam hidup kita itu juga diperhatikan oleh orang lain, ya, oleh Allah, oleh Rasul, dan orang lain, orang mukmin maksudnya, ya. Wasaturadduna, dan kamu akan dikembalikan, dan kamu sekalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi, kepada Allah yang maha mengetahui, al-ghaibi, baik yang gaib, wasyahadati, dan yang nyata. Jadi Allah tahu hal sekecil apapun itu, tahu pekerjaan kita, ya. Nah, kebaikan kita sekecil apapun pasti itu diketahui. Wa yunabbi'ukum, dan akan diberitahukan kepada kamu sekalian. Siapa yang memberitahu? Ya Allah, ya kan? Nah, bima kuntum, dengan segala apa-apa yang telah ada pada diri kalian, ta'malun, apa? Hal apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan itu akan diberikan ganjarannya oleh Allah. Jadi jangan khawatir, ya. Kalau kita ikhlas beribadah dalam hal bekerja demi memenuhi kebutuhan atau demi memberi kepada orang lain, untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka kekuatan beribadah kepada Allah, mencari nafkah, ya kan? Mencari nafkah agar kita kuat untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa? Balasan, ya kan? Meskipun gajinya kecil, ya, pasti Allah akan memberikan balasan yang barokah. Amin, ya. Baiklah anak-anak, kita bahas tentang prinsip etos kerja menurut Islam. Jadi seseorang dia disebut pekerja keras, ya, menurut Islam itu bagaimana? Ya, ini ciri-cirinya, prinsipnya, ya. Yang pertama, bekerja, beraktivitas dan beramal. Dia tampak beraktivitas dan bekerja, ya kan? Meskipun dia online, ya, belajar kelihatannya duduk, ya. Nah, tapi dia pikirannya bekerja, ya kan? Nah, meskipun jualan online misalkan. Nah, syaratnya apa? Karena Allah, ya. Nah, dengan aktivitas kehidupan yang beribadah, mencari nafkah, bekerja karena Allah, maka itu juga dikatakan merupakan perwujudan syukur kita kepada Allah. Jadi orang itu sudah mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah karena kesehatannya, akal pikirannya yang dianugerahkan oleh Allah, dia manfaatkan. Nah, itu sebagai wujud syukur, ya. Berorientasi akhirat. Nah, seorang yang punya jiwa pekerja keras pasti punya orientasi prestasinya itu hanya untuk akhirat, ya, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerjanya, prestasinya kepada suatu kesuksesan, ya, dunia dan akhirat. Jadi bekal kebaikan baik itu secara materi atau kebaikan amal yang nampak atau yang tidak tampak, nah, itu merupakan
daya juangnya yang hanya untuk mencari atau mengumpulkan bekal menghadapi kehidupan akhirat. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, berkarakter kuat. Jadi orang pekerja keras itu pasti mempunyai karakter kuat. Apa itu? Reliability, dapat diandalkan. Dia punya jiwa yang menunjukkan bahwa potensinya itu dapat diandalkan, ya kan? Ya, tapi ya tidak sombong begitu ya. Dan juga memiliki kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Nah, ini ya, spiritual, kekuatan spiritual tidak sombong itu merupakan kekuatan spiritual. Dia menyadari segala kekuatan yang dimilikinya, baik fisik, mental, atau kecerdasan, sadar dia itu adalah merupakan milik Allah, pemberian Allah. Nah, ini ya, karakter yang kuat. Dia dapat diandalkan, saya bisa membantu melancarkan usaha ini, misalkan, ya kan? Jadi disitulah daya juangnya, daya kuatnya dia itu dapat menunjukkan bahwa dia bisa membantu orang lain. Berkarakter amanah, ya, yaitu memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Orang yang pekerja keras, dia pasti amanah. Ya, dia akan sabar menghadapi kebohongan dengan cara beristiqomah, jujur, ya, tidak mau mendolimi temannya, ya kan? Tidak ingin korupsi misalkan, ya kan? Jadi itulah orang yang amanah, ya kan? Dia berani untuk menolak kebohongan, ya. Bekerja keras, ya. Ini ya, bekerja keras. Dia pekerja keras, sikap pantang menyerah, terus mencoba sampai berhasil meskipun menemui kegagalan, ya kan? Menemui hambatan, dia terus mencoba, ya kan? Kemudian bekerja cerdas, ya kan? Dia memiliki pengetahuan dan keterampilan dari rencana, perencanaan, kemudian pengelolaannya bagaimana, manajemennya bagaimana, dan dia akan pandai memanfaatkan segala sumber daya yang ada, memanfaatkan yang ada sehingga dia dapat menghasilkan suatu karya atau prestasi yang bisa membawa manfaat kepada orang lain, ya. Cukup itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan secara langsung saja ya.
Oke, anak-anak, alhamdulillah kita sampai pada bahasan pengertian taat, berkompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras. Ketiga perilaku ini merupakan aktivitas ibadah kita sebagai muslim. Nah, sebelumnya kita harus tahu pengertiannya. Ya, setelah kita belajar dalilnya tadi ya, maka kita harus mengetahui pengertiannya. Kenapa? Agar kita tahu kaitannya apa itu taat, berkompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras. Kita kaitkan aktivitas ini, ya kan? Nah, ini nanti ya sebagai tugas kalian nanti ya. Oke, sekarang kita bahas. Taat adalah sikap tunduk dan patuh terhadap sejumlah aturan dan ketentuan Allah dan Rasulullah yang sudah ditetapkan di Al-Quran dan hadis, serta ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan yang disebut dengan ulil amri. Nah, kita harus tunduk, itu maksudnya taat. Ingat unsur 3 itu, ya kan? Al-Quran, hadis, ulil amri itu harus diperhatikan ya. Sehingga peraturan yang dibentuk, yang ada ya oleh Al-Quran, hadis, ulil amri berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih tertata dan menjamin kemaslahatan umat ya. Jadi kalau Al-Quran, hadis sudah pasti ya kan, berdampak kemaslahatan umat. Yang ulil amri ini pemegang kekuasaan ya kan, kalau sudah berdampak kepada kehidupan masyarakat yang lebih tertata dan menjamin kemaslahatan umat, maka di situ kita wajib mendukung dan menghormati keputusan peraturan ulil amri, yaitu pemerintah. Contohnya di sini ya, sholat 5 waktu, berangkat sekolah, membantu orang tua, itu merupakan bentuk ketaatan ya dalam lingkungan kita. Kalau di masyarakat, dalam lingkup kenegaraan misalkan, memilih apa nak? Mengikuti, mendukung pengadaan pemilihan umum, ya kan? Itu berarti wajib, tidak boleh golput, ya kan? Mematuhi lalu lintas juga kan? Oke, paham ya? Kemudian berkompetisi dalam kebaikan adalah tindakan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik untuk melakukan amal kebaikan. Artinya dia banyak mengeluarkan hal-hal yang baik, ya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Apalagi kebaikannya itu berkualitas, ya kan? Sedikit, ya, yang dia keluarkan, tapi dampaknya banyak, sehingga muncul sinergitas di lingkungan masyarakat untuk menebarkan kebaikan. Ya, tadi sudah saya singgung bagaimana seandainya kebaikan itu bermunculan. Yang tidak baik mundur jadinya, ya kan, malu melakukan hal yang tidak baik karena sudah tersyiar hal-hal yang baik, ya. Ya, catatannya harus karena Allah lagi-lagi, bukan karena riya, ya. Dan diharapkan kemaksiatan akan terminimalisir. Contohnya belajar, kemudian gotong royong, kerja bakti, bersedekah, itu termasuk berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya kerja keras adalah melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, tekun, serius, dan tidak mudah menyerah demi tercapainya sesuatu yang diinginkan dengan mendapatkan ridho dari Allah. Jadi lagi-lagi karena Allah. Nah, disinilah kunci jawabannya ya. Karena Allah ini yang bisa menghubungkan 3 aktivitas ini yang merupakan aktivitas ibadah kita kepada Allah. Nah, dalam bekerja keras harus diniatkan karena Allah, ya kan? Tadi sesuai dengan prinsip tadi. Contohnya berani bersabar. Nah, bayangkan, ya kan? Berani bersabar itu suatu bentuk keberanian.
suatu bentuk sikap syaja'ah sabar itu. Karena dia berani sabar, ya. Karena sabar itu sulit. Kemudian disiplin. Tidak mudah menyerah, rajin, tekun dalam bekerja. Itu merupakan bentuk kerja keras kita, ya. Paham ya? Nah, itu yang mungkin fisik, yang non fisik, ya. Tapi yang bekerja keras, yang tampak, yang zahir, ya, itu bekerja, ya, menghasilkan suatu prestasi yang memberikan kemaslahatan terhadap orang lain. Kita bekerja kepada orang, orang pasti mengharapkan kebaikan kita untuk membantu dia, ya kan? Nah, kita pasti akan diberikan imbalan yang sepantasnya sesuai dengan pekerjaan kita. Itu adalah bentuk penghargaan bos kita kepada kita yang bekerja kepada dia. Ya, paham ya? Oke ya, semoga paham. Anak-anak, setelah kita belajar pengertiannya tadi, yuk kita kaitkan makna dan contoh dari perilaku taat, berkompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Setiap perilaku dan tindakan kita harus disadari, aktivitas itu merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah yang harus mempunyai pola atau terdasari dengan jiwa ketaatan, menebarkan kebaikan dan kerja keras. Itu harus disadari. Kenapa? Karena saat seseorang berbuat baik dan menebarkannya, maka di hatinya harus tersadari niat itu, perbuatannya itu merupakan perintah Allah. Maka dia harus bisa menata hatinya, ini adalah perintah Allah. Saya kerjakan karena Allah, bukan karena orang lain. Dari situ ia akan mudah, akan senang, akan ridho dirinya, jiwanya dia melakukannya demi mendapatkan ridho Allah. Ya, apa itu? Yang dari ketaatan tadi itu, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kemaslahatan umat. Jadi dari niat hati yang baik itu akan melahirkan beberapa tindakan kebaikan yang berwujud berlomba-lomba banyaknya kebaikan, ya, yang dimunculkan oleh diri kita atau oleh teman kita untuk kemaslahatan umat. Tadi kan didasari dengan taat. Berarti kalau berlomba-lomba dalam kebaikan harus didasari taat. Sudah paham sampai sini ya? Meskipun dijumpainya rintangan seperti fitnah, riya, atau kesulitan yang dihadapi, dia tak akan lupa untuk berusaha, bekerja keras untuk berani bersabar, tangguh, disiplin, tidak mudah menyerah, rajin dan tekun. Apapun tantangannya yang dia jumpai dalam rangka mengeluarkan, mengekspresikan kebaikannya, menebarkan kebaikannya, dapat tantangan, dia akan terus, ya, dia takkan lupa berusaha keras, ya, untuk berani bersabar, untuk bekerja terus, ya. Itu mungkin dalam contoh yang agak tidak tampak, karena ini adalah perjuangan hati, tekun, disiplin, ya, disiplin, tidak mudah menyerah, tangguh, sabar, ya, perjuangan hati yang sangat kuat kerja kerasnya. Nah, namun contoh yang lain dapat kita jumpai, misalkan belajar, ya, atau bekerja. Bekerjanya seseorang mencari nafkah harus didasari dengan ketaatannya kepada Allah. Saya mencari nafkah karena Allah. Ini adalah perintah Allah. Maka saya harus
bekerja. Saya itu bekerja karena ketaatan saya kepada Allah. Kalau tidak bekerja berarti saya tidak taat kepada Allah. Ya kan? Nah, sedangkan bekerja mencari nafkah sendiri itu merupakan wujud berlomba-lomba dalam kebaikan juga, mencari nafkah. Sehingga dia bisa memberi kepada orang lain, kepada keluarganya, bisa bersedekah. Itu merupakan perilaku yang harus diaktifkan, harus terkarakterkan pada diri kita. Karena sudah mempunyai dasar memberikan kemaslahatan kepada orang lain dan juga didasari dengan ketaatan. Dari taat ini dalam bekerja, dalam berkompetisi dalam kebaikan, nah, maka juga dibutuhkan kerja keras untuk bisa memberi kepada orang lain, untuk bisa menafkahi buat keluarganya, maka dia harus bekerja keras. Maka Allah di sini akan melihat kinerja kita, membalas perjuangan kita karena sudah melakukan ketaatan, ya, karena Allah. Maka insya Allah kita akan diberikan imbalan pahala, misalkan dengan rezeki, ya, dari mana arah saja rezeki itu datang. Oke, paham ya anak-anak? Kalau ada pertanyaan nanti ya langsung di kelas.